Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai mana? Taqwal ilahi belum? Ala Rasulil Mustafa wal ali ma'sahbin. Udah itu? Udah. Taqwal ilahi. Baik, halaman berapa? 7. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habailah. Taqwal ilahi, adapun bertakwa kepada Allah, madaru kulli sa'adatin, yaitu pangkal segala kebahagiaan. Watiba'u ahwa, sedangkan memperturuti keinginan hawa nafsu, ra'su syarri habaila, yaitu pangkal kejahatan tambang tipu daya setan. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengawali dengan muqaddimah bismillah, kemudian alhamdulillah, lalu salawat dan salam, mulai malam hari ini kita akan memasuki materi tentang akhlak tasawuf, yang mana Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari mengawali dengan wasiyatut taqwa, berpesan kepada kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Semua orang pasti ingin hidupnya penuh bahagia. Semua orang pasti berkeinginan hidupnya bergelimangan kesenangan yang abadi. Tidak ada orang yang hidupnya pengen belangsak. Tidak ada orang yang hidupnya pengen merusak. Semua orang pengen sekali hidupnya agar bahagia. Dan kebahagiaan itu bukan pada harta benda. Berapa banyak orang yang punya harta, yang tadinya tidak punya harta, kemudian dia mendapatkan sebuah warisan, lalu dia punya harta yang banyak, bukannya makin dekat dengan Allah, malah bisa jadi makin jauh dengan Allah. Ada sebuah kebahagiaan itu bukan dengan jabatan, yang tadinya kelihatan sebelum punya jabatan dia begitu dekat dengan orang-orang banyak, namun sesudah ada jabatan malah bukannya mengajak tapi mengejek, bukannya dia memuliakan tapi menginjak, dan seterusnya. Kebahagiaan bukan karena juga dengan wanita. Banyak yang orang tadinya demen dengan masjid, dengan majelis, pas ada di sampingnya wanita malah dia jauh dengan masjid dan jauh dengan tempat-tempat kebaikan.
Jadi bagaimana supaya kita hidup ini bahagia, dan kebahagiaan itu di mana adanya? Ketika orang bertanya, kapan Anda bahagia? Maka dijawab oleh anak yang baru lulus kuliah, saya bahagia bila saya sudah mendapatkan pekerjaan. Kalau saya sudah kerja di Sudirman, di Tamrin, rasanya bahagia. Di kantor yang tinggi gedungnya, sesudah Allah beri kemudahan dia diterima kerja, sekarang enak kerjanya di Sudirman, ditanya, sudah bahagiakah Anda? Dia jawab belum. Kalau sudah punya rumah aja meski di Petukangan Utara, rasanya bahagia. Komplek Kejaksaan kayak gitu, rasanya bahagia. Allah kasih mudah jalan rezekinya, sudah punya rumah sekarang dan sudah mengadakan selamatan syukuran atas menempati rumah baru. Ditanya oleh temannya, udah bahagia belum? Dia jawab belum. Kalau ada istri aja rasanya bahagia, ini masalahnya bingung, tidur sendiri, bangun berdua, jadi bingung juga. Begitu kalau udah punya bini rasanya bahagia. Allah gampangin jodohnya, menikahlah dia dengan perempuan. Sudah syukuran, ditanya oleh temannya, bang sudah bahagia? Dijawab belum. Belum mulu. Kapan? Kalau sudah punya momongan kayak orang-orang, enak gendong-gendong anak. Kalau udah punya anak rasanya bahagia, hidup sempurna sudah kebahagiaan ini, kata dia. Maka kemudian Allah gampangin dia punya keturunan, istrinya hamil dan alhamdulillah wa syukurillah udah punya anak. Ditanya oleh temennya, waktu dia sudah lahiran anaknya, udah bahagia bang? Belum. Ini bayaran sekolah mahal banget. Mana sekolah kagak bayaran kudu, kata dia. Kalau anak nih udah kelar aja sekolahnya semuanya, rasanya bahagia, kata dia. Alhamdulillah wa syukurillah, yang bontot pun udah kelar kuliahnya, udah dapat gelar SPD, sarjana pendidikan. Ditanya oleh temannya, bang udah bahagia belum? Dia jawab belum, anak udah gede-gede belum ngawinin. Kalau udah pada kawin aja nih bocah-bocah nih, rasanya bahagia. Begitu dia jawab. Jadi enggak ketemu bahagia. Dari tadi Allah gampangin jodoh anak-anaknya, semuanya udah pada nikah. Ditanya juga oleh temannya, bang udah bahagia belum? Dia jawab belum. Depan rumah tuh enak, udah punya cucu, pagi-pagi ngomong cucu. Ini bocah ini pada belum punya keturunan, kalau udah punya cucu aja rasanya bahagia banget, kata dia. Begitulah orang. Tapi alhamdulillah Allah maha baik, diberilah keturunan anak-anaknya, sekarang sudah punya cucu. Ditanya oleh temannya, bang udah bahagia belum? Dia kata belum. Ini cucu kagak ngerti, engkong tiduran main injak aja pala. Kalau anak udah pada punya rumah aja biar kata ngontrak begitu, apa di Cipondoh, Pondok Kacang, di Parung kayak Pamulang,
begitu. Rasanya bahagia banget. Makanya gua ngaji malam Senin, pegel berisik kata cucu. Begitu kata dia. Enggak ketemu bahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, anak-anaknya sudah punya keturunan. Begitu, udah pada tinggal. Ada yang ngontrak di Cipondo, ada yang di Ciledug, ada Pondok Kacang masing-masing, ada yang di Parung, ada yang di Ciputat, ada yang di Pamulang, Pondok Cabe. Ditanya, udah bahagia bang? Belum. Ini bocah-bocah nggak ngerti, rumah sepi banget. Loh, mau kapan bahagia itu? Di mana bahagia itu? Di mana bahagia itu? Kalau mau dia cari, dia tidak bakalan ketemu. Mau dari pagi sampai ketemu pagi, bila dia cari terus bahagia, seakan-akan bahagia, laksana bayang-bayang. Kita makin kejar, makin dia di depan terus, enggak pernah kita susulin. Begitulah kebahagiaan dalam hidup ini. Ada orang udah tua renta, kondangan minggu, ya maklum di perkampungan, begitu umurnya 17 kebalik 71, begitu bininya ya 65, pulang kondangan dia kehujanan, jalan kaki gandengan pakai daun pisang, enggak payung aja enggak kebeli. Oh zaman dulu, masya Allah, pakai daun pisang, pakai daun pisang, pakai daun pisang. Tuh bini dia nyolek sama lakinya, bang beli motor ngapa? Legenda ke kalau nggak PCX, legenda motornya. Motor legenda 2. Begitu. Kalau punya motor enak bang, nggak kayak bini. Emang sih kita nggak kehujanan ini pakai daun pisang, tapi kalau pakai motor kan enak, nyampe rumahnya cepet, pulang kondangan ini. Beli motor ngapa bang? Begitu kata si bini sama tuh si laki. Nyolek, ternyata yang dilihat yang naik motor itu sama bininya lagi ngomong juga sama lakinya, bang naik motor nggak enak hujan begini, no beli mobil pick up ke pick up. Begitu pick up engkel begitu kayak dia tuh enak bang. Emang sih kita cepet nyampe rumahnya hujan begini, tapi kan basah kuyup. Kalau mobil kan bang enak, bahagia rasanya kalau ada mobil kata pick up nggak apa-apa. Begitu kata bininya, yang dilihat tuh di pick up dia lagi nyolek lakinya, bang kayak gitu tuh mobil mau Mercy, kata dia. Mercy tuh lihat hitam metalik cakep, full AC, begitu full musik, nggak kayak kita. Emang sih nggak kehujanan, tapi kan ngelapin kaca mulu ini hujan. Begitu kagak ada AC-nya, begitu nggak bahagia banget. No Mercy enak. Begitu nggak perlu ngelap. Kalau AC kan kabut juga kabur. AC emang mobil bagus. Begitu tuh yang di mobil yang diunjukin, dia lagi ngelihatin kakek dan nenek yang lagi gandengan pakai payung daun pisang. Tuh orang enak banget bahagia hidupnya. Gua memana bini ngomel. Begitu, makanya gua ngaji. Begitu. Ngomel mulu bini. Mana bos di kantor nggak ngerti banget. Ngomel juga, anak nggak denger. Gua pegel pengen gua kayak dia. Kagak ketemu bahagia, muter aja. Jadi bahagia itu adanya di mana? Adanya. Halo, nih diem aja takut ngantuk doang saya ini. Bingung juga saya ini.
Bahagia itu bila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kiai kita, taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wattiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Kebahagiaan bisa diciptakan, karena bahagia enggak perlu dicari. Bahagia bisa dicipta, bisa dibuat, bisa disiasati. Siapapun berhak bahagia asal memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab taqwal ilahi madaru kulli sa'adah. Takwa kepada Allah poros segala macam bentuk kebahagiaan. Dikata sama kita, ono enak, rumahnya gede, kayak di kejaksaan kan gede banget kayaknya, enak di sono. Kata kita belum ngobrol sama dia. Lihat dong, Sabtu Minggu ke puncak, ngapain bang? Sumpek gue, lah rumah segede gitu, sumpek. Yang sumpek apanya? Iya, takwa lah. Itu yang menjadi menarik dalam sebuah kehidupan. Maka mau tidak mau, siapa yang pengen bahagia, maka hendaklah dia bertakwa. Mesti bertakwa. Sebab fama min khairin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wattaqwa musilun ilaih. Tidaklah kebaikan yang sekarang maupun yang nanti dikubur dan di akhirat, yang nampak maupun yang tak nampak, takwa itu menghantarkan pelakunya menuju kebahagiaan itu dan mendorong untuk meraih dan menggapainya. Wa ma min syarrin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wattaqwa muhadzirun anhu. Tidaklah segala kesialan, kegagalan, keburukan, kepusingan sekarang, nanti dikubur, nanti di akhirat, yang nyata maupun yang tak nyata, takwa memberi warning, mengingatkan, jangan Anda terjebak menuju situ. Maka takwa menghantarkan orang jadi bahagia. Bila kita kemudian sekarang belum punya anak, nikah sudah 10 tahun, orang yang bertakwa tidak menggerutu, dia bakal melihat, alhamdulillah masih ada teman kita sampai 2021 masih belum laku juga. Biar kita belum punya anak, alhamdulillah udah punya bini, tapi cerewet tapi punya bini, daripada gagak punya bini. Udah nggak apa-apa, emang begitu. Laki-laki dari Adam tuh pakai mim ujungnya. Mim tuh mangap apa mingkem? Hawa, perempuan dari Hawa. Hawa tuh mangap apa mingkem? Iya, kalau bininya mangap mulu biasa aja, emang begono. Perempuan mengomel mulu biasa. Mungkin karena dia capek, pegel. Udah sabar aja, nggak usah kayak temen kita. Kalau sabar jadi wali, sabar gitu. Ulama menulis kitab gitu, Sofahat an sabri rijali minaz zaujat, tesis tentang betapa sabarnya suami menghadapi istri yang ngomel mulu, ama kalian ngerombeng masih nyaringan dia begitu. Enggak apa-apa,
Ada orang yang gak sabar, bininya dimasukin ke sumur, kan kurang ajar banget. Sumur timba, masukin bininya di sumur. Tapi lama-lama dia ingat dia bininya. Akhirnya diangkat juga dari sumur. Yang keluar bukan bininya, jin dari sumur. Lo ngapa lo jin keluar? Gua pusing ada perempuan di bawah ngomel mulu. Jin aja pusing. Ya kita kudu sabar. Sabar, sabar. Perempuan sabar, biasa. Karena dia capek, nggak apa-apa. Sabar. Mungkin karena kita kurang memahami maunya dia, jadinya kita nggak ngerti. Gitu. Bini meriang, beliin obat mana sembuh, aja ke toko emas, sembuh. Beneran, begitu, sembuh. Begitu kalau diajak ke toko emas, begini, begitu langsung. Kapan bang? Begitu dia jawab, kereo aja bang, kereo. Begitu. Jangan dibikin susah hidup. Begitu. Kalau kita pengen melipur ya yang cantik caranya, kayak teman-teman saya. Pagi-pagi, bang bentar jangan kerja dulu, neng mau cerita. Ada apa? Alhamdulillah wa syukurlah bang, malam tidur ini nikmat rasanya saya nih, ngimpi, nikmat banget. Ngimpi apa nengnya? Kata lakinya, ngimpi semalam abang ngasih kalung sama neng 100 gram. Itu alamat apa bang ya? Begitu kata bininya. Lakinya, sore neng, sore. Begitu. Sore aja jawaban, sore. Bininya tenang, dia sore pulang bawa bong dos. Ini neng, bininya berbunga-bunga hatinya. Ini laki baik banget, luar biasa. Ya Allah, 7 lapis kadonya. Dibuka lagi masih ada dusnya, buka lagi masih ada dusnya, luar biasa. Pas dibuka yang terakhir isinya perimbon tafsir mimpi. Apaan ini bang? Kan tadi pagi ngomong katanya ngimpi dikasih emas. Ya saya beliin. Lu mau bang kata bininya. Orang ngerti kata bininya. Dikata begini sama bininya. Begitu. Jadilah kita sabar, biasa dalam hidup mah. Biasa. Begitu, biasa, sabar. Begitu orang yang bertakwa begitu. Bila kita melihat anak kita nangis mulu, ini bocah berisik amat, kita harus sabar. Melihat orang yang ampe sekarang udah 25 tahun menikah belum punya anak, alhamdulillah. Walaupun kita anak berisik punya anak, begitu. Itu takwa yang mendidik orang hidup bahagia. Jadi enak aja hidup. Orang bertakwa enak aja, enggak mau dibikin bingung. Begitu. Itulah orang bertakwa. Hidup takwa itu bila pada mampu mengendalikan tentang keinginan gejolak jiwa pada harta benda, namanya qanaah. Bila dia mampu memanage keuangan yang ada, namanya zuhud. Zuhud itu orang yang pandai memanage keuangan, tidak ditaruh di dalam jiwa yang membuat dia capek dan pegel. Ini hidup. Hidup itu kayak begitu. Kita bertakwa enak, enggak jadi puyeng. Istri yang bertakwa cakep, ketika kasih duit sama lakinya 20.000, ya Allah bang, alhamdulillah gede banget. Tuh kalau orang bertakwa begitu. Cuman lakinya nggak bertakwa, lu menghina mulu sama laki, tuh laki nggak bertakwa. Tapi perempuan solehah tidak. Bener bang, gede. Ini cukup setahun bang. Buat apaan? Kalender. Kalau beli kalender setahun, beli kalender cukup. Jadi perempuan solehah itu pandai mengelola yang ada.
Jadi kita orang ini kudu bertakwa, sebab takwa pangkal kebahagiaan. Siapa yang pengen bahagia, bertakwalah dia. Dan Al-Quran menjanjikan betul nilai-nilai plus benefit bila kita memiliki ketakwaan. Kata Al-Quran, orang bertakwa itu selalu diberi solusi dalam setiap problem yang menimpanya, tidak pakai lama. Allah nyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa selalu Allah beri solusi dalam problem-problem yang menimpa dia. Kalau kita banyak problem keuangankah pada kita, kita harus mengukur diri. Jangan-jangan kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Orang yang bertakwa selalu diberikan rezeki di luar daya nalar yang ada pada benaknya. Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu Allah beri rezeki di luar dia punya duga-duga. Dipikir PPKM begini usahanya jebol, enggak jalan. Begitu. Alhamdulillah, walaupun kayak begini terus aja produksi. Dari dia punya konveksinya, dia punya bisnisnya. Begitu orang bertakwa, diberi jalan keluar sama Allah. Bahkan orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah menjadi orang yang memiliki kemuliaan yang tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia dan paling mulianya adalah orang yang paling takwanya. Orang yang bertakwa Allah janjikan mati husnul khatimah, membawa iman Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mati membawa iman Islam, kuncinya karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bertakwa Allah janjikan surga yang penuh dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Orang-orang bertakwa itu, kata Allah, di dalam surga yang penuh kenikmatan, yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir menggericik laksana menari bak nada yang menarik. Orang bertakwa itu enak. Dalam keadaan apa saja selalu enak. Di dalam kesempitan rezeki dia berpikir dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak banyak mengeluh. Dia sadar keluhan mungkin sedikit melegakan perasaan, tapi dia yakin tidak merubah keadaan. Dia dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah orang bertakwa. Selalu mampu mengolah jiwanya. Bagaimana dia ambil sisi-sisi positif dalam hidupnya. Seperti dalam musim wabah kayak begini, orang bertakwa tak menulis dan menyebarkan yang enggak-enggak. Selalu dia mengambil sisi positifnya. Mungkin disuruh pakai masker karena mulut kita banyak berkata kotor kepada bini. Ragunan dari pintu depan sampai pintu belakang timur semuanya diabsen. Enggak ada yang enggak keluar karena anda paham. Orang bertakwa dia bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan-cobaan hidup manusiawi.
di dunia ini berletih-letih ria biasa. Innal insana lafi kabad, begitu biasa. Manusia capek dikit nggak apa-apa, capek dikit. Orang bertakwa, orang yang pandai menata dan mengatur waktu, dia tak habiskan waktunya untuk bekerja, yang kehilangan untuk ibadah dan ngaji. Orang yang bertakwa tidak ngaji terus, tapi dia punya waktu kapan dia harus mencari nafkah untuk anak istrinya. Begitulah orang yang bertakwa, pandai mengelola waktu, dan memang waktu harus dimanage, kalau tidak akan terhambur sia-sia. Orang bertakwa akan sadar bahwa umur tak bisa diperpanjang, sudah dipatok oleh Allah dari dulu. 4 bulan dalam perut ibu kita sudah dipatok, si fulan ini umurnya 60 tahun, si fulan ini umurnya 50 tahun, ini umur 40, ini umur seminggu, ini umur semenit, baru lahir mati. Itu semuanya sudah ada catatan dan suratan yang dicatat, sebab umur tak bisa diperpanjang, tapi nilai umur bisa diperpanjang. Umurnya tidak, tapi bisa diperpanjang nilai-nilai kebaikan dari umur yang Tuhan berikan. Begitulah orang bertakwa. Lihat Wali Songo, udah mati kapan tahun itu, tapi sampai sekarang masih disebut-sebut, padahal umurnya ada yang di bawah 60 mati, tapi kaya-kayanya belumlah mati dia, karena dia pandai mengambil nilai dari umur yang diberikan oleh Allah. Enggak kayak kita punya tetangga baru seminggu mati, borok orang lain, anaknya udah kagak inget dia. Yang ini rebutan PCX, kata baba punya gue, itu udah wasiat banget. Kata kakaknya, gue yang diwasiati. Ribut, babanya lagi diseksa di kubur, dia kagak diingat. Orang lain borok, anak bininya aja udah kagak ingat. Mau ngapa kita puyeng-puyeng kayak begitu? Sekarang PPKM ampe kita puyeng mikir-mikirin duit. Buat apa? Buat anak bini kita, yang bini kita waktu kita mati seminggu langsung pakai lipstik sama sidu sama bola-bola di pipinya, nyari laki lagi. Mana dapatnya musuh kita dulunya? Apa enggak rugi kita kayak begitu? Mau ngapa kita? Kita kudu ibadah. Rugi kalau kita enggak ibadah. Rambut kita udah putih, sebuah isyarat ini sudah waktunya ninggalin dunia hitam, sudah waktunya main ke tempat-tempat yang putih, masjid, musola, majelis. Udah waktunya lah yang dulu-dulu. Masa sih kebengalan dipiara? Tutuplah. Udah waktunya mau balik sama Allah. Ini udah asar, asar mau bentar lagi maghrib. Kalau maghrib mendem di tanah kusir, dah kita udah asar. Manfaatin umur. Mau ngapain? Masa 24 jam nggak ada waktu buat dekat dengan Allah? Masa 24 jam nggak punya waktu buat curhat sama Allah? Bertakwalah kita. Dengan bertakwa enak hidup kita. Mau di hutan, mau di kota, kuncinya takwa. Nggak mesti kita harus pergi ke hutan jadi susah-susah diri. Begitu, kita harus ingat sesusah-susahnya kita masih enakan kita dibanding orang di perkampungan, air susah apa susah, tapi mereka tenang. Mana anak banyak kayak biji tasbih 33, rumah reot, tahajud keburu, duha keburu, ngaji keburu. Lah kita anak 2 tinggal di kota, kontrakan biar kata nggak banyak ada, lalu kita stres. Bodoh kita di hadapan Allah. Orang di perkampungan rumahnya reot kayak begitu aja ibadah. Masa kita nggak ibadah? Mau ngapa kita hidup?
sebuah kerugian. Dibikin enak begitu. Teman saya itu enak, dia orang ojek online. Ditanya, bagaimana bang PPKM ini? Alhamdulillah, saya usahanya jalan. Begitu. Emang jalan usahanya. Kalau gang buntu lah kagak bisa. Begitu. Tapi mereka bisa mengendalikan hati menjadi nikmat hidup. Emang begitu. Begitulah dia ngewarung usahanya. Orang tanya, bagaimana bang dengan baca sholawat yang abang baca? Alhamdulillah, usaha saya tokonya nggak maju. Tapi kok bisa kebeli motor? Toko yang nggak maju lagi ke jalan. Ini kan toko di pinggir jalan. Maju lagi semeter lagi bisa diomelin sama pamong praja. Jadi mereka tenang. Orang bertakwa mampu mengendalikan hatinya. Bagaimana terpaut dengan Allah. Bukan duit banyak yang dinilai, tapi manfaat daripada hidup, itulah yang dinilai. Dan orang bertakwa pandai mengelola hidupnya. Karena itu kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Bertakwa itu pangkal segala macam bentuk kebahagiaan. Hidup penuh bahagia orang yang bertakwa. Orang bertakwa bila diberi nikmat dia bersyukur, bila mendapat cobaan dia bersabar. Begitulah kehidupan orang bertakwa, baina syukri was sabri, antara syukur dan sabar. Siapa yang pengen bahagia, bertakwalah. Kebahagiaan itu nggak ada kuncinya, sehingga siapapun berhak mendapatkannya. Si miskin bisa bahagia asal takwa. Si kaya yang punya rumah mewah bisa bahagia, bisa asal takwa. Orang kampung bisa bahagia meski rumahnya reot, asal takwa. Orang kota yang rumahnya gedong mentereng bisa bahagia, bisa asal takwa. Maka kita orang ngaji kudu bahagia. Rugi mau ngapa hidup kita dilamunin barang kita yang udah hilang. Orang ngontrak di rumah kita baik. Ini kan PPKM pak, ngutang dulu dah baik, bulan besok ngutang dulu baik, bulan ketiga kabur dia gitu. Mana nomor handphonenya ganti, kita pikirin malam, meremlek, kurang baik apa gua coba sama dia, tapi dia kayak begitu ya sama gua ya Allah, miring ke kiri sampai tanggal 12. Kelakuannya gua kagak nyangka, ke masjid mau rajin tapi ngibulin, miring kiri sampai jam 1 mikirin orang. Yang kita pikirin malamnya ngapain? Tidur, ngorok. Kita nggak bisa tidur tuh kalau mau jujur, ulah dia ulah kita, ulah dia ulah kita. Ngapa dikerjai? Buang. Yang kayak begitu buang. Nggak ketemu di dunia, di akhirat. Begitulah hidup. Jangan dipuyang-puyangin. Begitu. Mau dipuyangin mau bagaimana hidup? Kita kudu takwa. Kita kudu takwa. Muslim yang baik, anggap aja dah yang model kayak begitu jenggot lagi dicukur sama si tukang cukur, sama Allah Jalla Jalaluhu azamatuh. Kalau kita jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Ini lagi dicukur sama Allah, mau dikasih banyak lagi. Begitulah hidup. Jadi kita jadi tenang, nggak usah kita bingung-bingung. Kita lahir nggak bawa apa-apa, baju salai kagak, kontrakan sepintu juga ora, begitu duit ora. Tapi sekarang baju punya, alhamdulillah.
kendaraan ada walaupun hasil kredit, rumah ada walaupun ngontrak, kan ada. Apalagi yang kita mau cari dari Tuhan? Masa iya ada sebuah bos di perusahaan menerima karyawannya hanya untuk tidur main, mancing, main sepeda, mancing, kongko, kongres, kongko ora beres-beres. Nggak mungkin. Masa ya Allah nyiptain kita sampai hidup sampai detik ini pada masa corona kayak begini masih sehat, masih makan, nyiptain kita lalu enggak nyuruh kita ibadah, ilokan begitu. Mana ada bos menggaji karyawannya yang kemudian karyawan kagak dikasih tugas, karyawan kagak ngerti, pengen naik gaji mulu, kerja ora, pengennya rezeki mulu dari Allah, ibadah kagak. Siapa yang pengen bahagia? Bertakwa. Apa pangkal kesialan dalam hidup? Kata yai kita, watiba'u ahwa ra'su syarri habail. Memperturuti keinginan daripada hawa nafsu angkara murka adalah pangkal dari keburukan tipu daya setan. Mau ngapain kita ngikutin hawa nafsu? Tiada habisnya, tiada habisnya. Kita harus pandai membatasi hidup. Kurang ajar dia nyinggung gua, nggak usah. Kurang ajar dia ngatain gua di belakang, nggak usah. Kalau ada yang ngatain kita di belakang, yakini kita udah di depan. Kada orang rendah-rendahin kita, berarti kita sebetulnya udah tinggi. Nggak usah kita balas dengan memperturuti hawa nafsu. Marah dilawan marah, api dilawan api. Kalau memang jadi padam, monggo. Tidak bisa. Api harus dilawan dengan diam. Hawa nafsu jangan diperturuti. Kita ada akal. Mau kemana kita? Dari dulu kita udah main. Masa hobi kita nggak ada berhenti-berhenti? Yang diomongin jajanan mulu. Dari kecil sampai tua hobinya jajan. Kecil hobinya jajan mainan, obrolannya mainan mulu. Begitu mainan, dari main monopoli, main congklak kecil, gede dikit yang diomongin kuota, share medsos, jajanan kuota, jajanannya internet. Pas sudah tua yang diobrolin jajanan, obat mulu, obat. Dari mana? Apotek lagi, masjid. Udah waktunya kita deket sama Allah, mau ngapa? Masa obat mulu? Obat kita deket sama Allah. Yang ngasih penyakit Allah biar kita deket sama Allah. Kenapa kita nggak mau deket sama Allah? Pengen kita enak, deket sama Allah. Jangan dituruti hawa nafsu. Apa kurang puas? Dunia ini kayak orang jalan-jalan. Kita jalan ke Singapura, kita jalan ke Paris, kita jalan ke Bangkok, jalan ke Bali, Pantai Kuta, Karanganyar, mana aja, Gimbaran. Semuanya hanya bisa kita dongengin. Indah, orang bisa dibawa balik. Itulah dunia. Kesenangan dunia menipu, hanya bisa didongengin, nggak bisa kita bawa ke akhirat. Yang bisa kita bawa ke akhirat, tahan hawa nafsu kita, duduk sebentar, isi waktu buat ibadah kepada Allah. Masa kita buat orang lain disiapin waktu, timbang buat makan doang di restoran. Tapi kenapa kita nggak punya waktu buat berduaan dengan Allah barang 5 menit, curhat sama Tuhan? Buat apa kau cipta saya di dunia? Apakah hanya untuk main-main hardolin, dahar modal ulin, atau harmoko, dahar modal ngaroko, dahar mau ngapa itu? Nafsu enggak usah. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima.
Kata Imam Busiri, udah jangan turuti nafsu. Nggak ada. Harus kita yang pandai mengendalikan. Kalau diturutin dunia nggak ada habisnya. Ya Allah, nggak ada habisnya. Dunia nggak ada habisnya. Mau ngapain? Nggak ada habisnya. Kebahagiaan yang semu, itulah dunia. Maka orang kalau pengen mulia, jangan dia memperturuti hawa nafsu. Karena itu Imam Busiri menyatakan, wa khalifin nafsa wa syaitana wa aksihima wa inhuma mahatokan nushafat tahimi. Salahi setan dan hawa nafsu, jangan dituruti. Sebab hawa nafsu walaupun nampak manis nasihatnya, tapi ujungnya adalah pahit. Jangan. Nafsu enak, kita lagi kerja-kerja, ngaji aja dah, ngaji gua berhenti aja. Nafsu, jangan. Waktunya kerja, jangan pensiun sebelum dipensiunkan. Kerja aja, ada kesempatan ngaji, ngaji. Jangan nuruti hawa nafsu. Ada makom-makomnya, ada makom-makomnya. Begitu. Orang udah ngaji mulu pensiun, udah dikasih waktu sama Allah, sekarang dipensiunkan, purna tugas, maksudnya buat ibadah, masih pengen bekerja lagi. Dudukan pada posisinya. Kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya menyatakan, iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi ta'ala fil asbab min syahwatin khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi ta'ala laka fit tajrid inhitatun min himmatin aliyah. Anda pengen ibadah mulu, padahal Allah lagi waktunya suruh kerja, itu ada syahwat, jangan turuti. Waktu kerja, jangan. Begitu, lagi enak-enak kerja pengen berhenti, salah. Gua mau ngaji aja dah, ngaji enggak becus, kerja orang. Begitu akhirnya. Begitu, orang lagi enak ngaji, gua kerja juga, akhirnya kerja kagak, ngaji kagak. Ini ndak benar nafsu. Jangan. Bini kita ngomel-ngomel, jangan turuti nafsu, pikirin. Enggak usah. Begitu, kita keluarin dari depan Ragunan sampai ujung bangsat, anjing, babi. Ndak bagus. Tahan. Anjing, jangan. Entar aja malam akur tidur sama siapa? Ya mancing. Tidur kan kita kata anjing. Nggak usah lah. Jangan turuti hawa nafsu. Kita udah tua, jangan banyakin ambek. Udah tua ambekan mulu. Grup satu semasjid doang ribut mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Lebarin aja. Ada teman kita posting makanan, ini posting makanan piring kosong mulu, gedek gua, ngehina mulu, restoran lagi. Belum tentu, cuman nge-share doang. Dia nge-share doang, zaman akhir udah ada makan, bukan di restoran. Yang penting sehat, biar makanan enak apa aja ada. Kalau sakit mau pahit. Udah, kita nikmati hidup ini. Mau bagaimana? Jangan dilamun-lamun ini dong. Nggak boleh. Kenapa? Memperturuti hawa nafsu adalah pangkal segala kejahatan dan kebinasaan. Satu daripada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa. Kata Nabi, sesungguhnya yang paling saya takuti
dari apa yang saya takuti yang dialami oleh umatku. Saya nggak begitu takut umatku ngalami virus namanya corona, nggak takut. Mau virus delta ke modelnya apa, enggak. Tapi yang saya takuti adalah memperturuti hawa nafsu, karena ini bakal membawa kepada kebinasaan. Kalau memperturuti hawa nafsu, mau kemana kita? Udah tua, udah waktunya balik, udah ke masjid ngasih contoh sama yang muda-muda. Ini yang tua masih kongkok mulu di gardu. Ya Allah, tangan udah gemeteran, megang gelas saja susah. Ya Allah, megang balak 6 kencang banget bantingnya, jepret aja. Mau ngapain? Gitu, main catur. Iya, begitu. Makan kuda aja orang bisa. Begitu, mau ngapain? Udah tua. Begitu olahraga kita di masjid, sholat duha. Ini hidup perlu keseimbangan. Contoh main sepeda, itu kan keseimbangan. Enggak dunia doang, akhirat kudu seimbang. Sepeda kalau rodanya satu nggak jalan. Jangan dunia doang, akhirat kudu jalan biar kita bahagia. Mau ngapain? Kalau kita hidup nggak ngaji, mau pilih mana coba? Milih ngaji apa di ngajiin? Di ngajiin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat kalau di ngajiin, saudara. Kita hidup mau ngapain? Nggak usah. Ini udah nggak ada kecocokan dengan bini ini. Emang dari awal juga nggak cocok, dia wadon, lu lanang. Begitu, dia babanya lain, lu lain. Emang juga gak ada yang cocok, cari persamaan. Nggak usah kita ribut, sama aja. Gua pegel, mendingan anu aja teman kantor. Sama kalau masih wadon, mau cerewet-cerewet juga. Karena asalnya di hawa, asal kita bisa aja ngeladenin dia lagi ngomel, diam aja. Lihat tuh jagoan yang hebat, petang petenteng tuh. Kalau sama bini, diam baik. Bener gak? Tuh begitu. Itu cakep, jadi awet. Diam aja. Jagoan itu sama bini, diam aja. Udah selesai bininya ngomel, baru dia ngomong, sudah ngomelnya segitu. Kalau masih kurang, saya masih mau dengerin nih. Begitulah dalam hidup. Jangan turuti hawa nafsu, jangan. Mau ngapain? Nggak usah. Saya pengen puasa aja dah tiap hari. Mau ngapain? Akhirnya nggak kantor, tidur mulu. Ngapain tidur? Puasa, lemes. Tuh, kerja juga ibadah. Ibadah yang benar. Jadi kita ini banyak yang dikerjain. Kalau kita mau benar, jangan turuti hawa nafsu, capek. Hidup perlu bahagia. Kesialan adanya pada memperturuti hawa nafsu. Jangan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut pada kedudukan Tuhannya dan menahan daripada hawa nafsu angkara murka, surga tempat yang bakal dia diami, namanya jannatul ma'wa. Maka bagi kita, hidup harus pandai mengelola diri. Kalau enggak, pusing terus. Kata orang Jawa, sawang sinawang. Kalau memandang orang selalu mengata dia enak hidupnya, belum ngobrol. Kalau ngobrol, dia lebih parah dari kita. Begitu, lebih parah. Begitu. Ada orang senyum-senyum, belum tentu dia pandai menutupi air matanya di bawah tetesan hujan, seakan-akan dia tidak menangis, padahal dia sedang merintih, tapi tertutup oleh air hujan. Begitulah orang bertakwa. Kedukaan yang dia alami tak mau diobrol ke sana kemari,
dagang lagi rugi dongengin sama semua orang. Teman kita gedek banget di hatinya, mulut sing sabar bang, sabar, di hati mah mampus lu, syukurin nyungsep sekalian. Tuh begitu, akhirnya bener nyungsep beneran. Salah kita juga, salah ngadu, maka kita ngadu sama Allah. Bertakwalah kita, mudah-mudahan Allah beri kita ketakwaan yang benar, takwa zahir, takwa batin, hidup kita mulia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja.